jika kemudian dia menyangka annahu bahwasanya dia qad alima, dia telah alim, telah pintar, telah tahu, maka faqad jahal, maka sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Jadi sampai kapan kita dikatakan orang yang alim, orang yang kemudian mengerti ilmu? Sampai selama kita masih mau mencari ilmu, kita dikatakan orang yang alim. Jika kemudian kita memutuskan untuk berhenti dari mendatangi majelis ta'lim, majelis ilmu, maka sesungguhnya jika kita merasa sudah ngerti, maka kita disebut dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Bahkan di dalam versi yang lain, seperti yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan bahwasanya terkait dengan siapa sebenarnya orang yang berilmu itu. Waqala, dan berkata Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan bahwasanya laisal alim, bukanlah orang yang alim itu alladzi ya'riful khaira wa syarra. Jadi orang yang alim itu bukan orang yang tahu mana yang khair, mana yang baik, dan mana yang syar, mana yang jelek atau mana yang buruk. Jadi kalau orang cuma tahu saja, oh tahu ini baik, tahu ini buruk, maka itu belum disebut dengan orang yang alim. Maka kemudian apakah orang yang sekolah mesti orang yang pintar? Maka jawabannya adalah tidak atau belum. Apakah orang yang mondok mesti adalah dia orang yang alim? Juga jawabannya belum. Karena untuk tahu kemudian itu baik, itu baik, itu yang syar, itu yang jelek, itu cukup kita dengan membaca saja kita mungkin tahu. Cukup dengan kemudian kita banyak-banyak mendengarkan video, entah itu dari YouTube, Facebook dan sebagainya, mungkin kita sudah tahu kalau itu baik dan itu buruk. Tetapi ternyata menurut Sufyan bin Uyainah itu belum cukup disebut untuk menjadi seorang yang alim. Siapakah kemudian orang yang alim? Menurut beliau Sufyan bin Uyainah, yaitu adalah innamal alimu, sesungguhnya orang yang alim adalah alladzi yang ya'riful khaira, dia tahu jika itu kebaikan, fayattabi'u, dan dia mengikuti. Wa ya'riful syarra, dan dia tahu jika itu adalah sebuah kejelekan, fayajtanibu, maka dia menjauhi. Berarti bukan kemudian seberapa kita ini yang paling luas wawasannya, tidak. Itu dengan kita banyak membaca bisa. Tetapi orang yang alim tadi adalah dia tahu ilmunya, kemudian dia bisa untuk mempraktekkan. Baru itu disebut dengan orang alim. Maka tadi rumusnya adalah orang yang sekolah belum tentu pintar. Orang yang mondok belum tentu alim. Bisa jadi mungkin malah kita yang dulunya tidak mondok sekarang menjadi orang yang alim. Dan mungkin bisa jadi kita sekarang itu lebih alim dibandingkan dengan orang yang selain kita. Mungkin yang pernah mondok ya. Sehingga mohon kita syukuri, kita niatkan, kita datang ke sini kemudian selain untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh berjamaah, kita kemudian juga melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Dan juga kemudian kita bisa mendatangi majelis taklim atau majelis ini, sehingga ini adalah salah satu nikmat terbesar. Hadirin yang diundang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentunya salawat dan salam pada junjungan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya atas perjuangan beliau dan para sahabat dalam menegakkan agama ini, sehingga kemudian kita bisa menikmati hasilnya. Apa hasilnya? Yaitu diantaranya adalah kita hari ini kemudian sangat
dan dimudahkan untuk bisa mempelajari agama ini dengan cara apa? Mudah dalam mendatangi majelis taklim atau majelis ilmu. Sehingga semoga ini menjadi hiburan untuk kita. Semoga ini juga menjadi obat juga untuk kita. Sesuatu yang menyenangkan, apa yang kita dengarkan nanti itu akan menjadi hiburan. Sesuatu kemudian yang menyakitkan nasihat itu, maka itu akan menjadi obat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya seperti apa yang sudah kami sampaikan kepada Ustaz Bijak, bahwasanya apa yang kita bahas hari ini yaitu terkait dengan kemuliaannya ilmu dibandingkan dengan harta. Sebenarnya mudah, apalagi untuk bapak ibu semuanya. Panjenengan sangat berpengalaman, pengalamannya banyak, ilmunya mungkin lebih banyak juga. Sehingga mungkin apa yang akan kita bahas hari ini mungkin panjenengan sudah tahu lebih dulu. Tetapi ternyata ini bukan hanya masalah tahu tidak tahu. Siapa tahu mungkin kita ini lupa, sehingga kita butuh orang yang mengingatkan kita. Siapa tahu mungkin iman kita saat ini itu sedang ada di bawah, sehingga kemudian kita ini butuh nasihat dari orang lain untuk menyemangati iman kita. Tentunya kita tahu pasti yang namanya ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan harta. Kemudian ada sebuah pesan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu terkait dengan keutamaan kemuliaannya ilmu dibandingkan dengan harta. Ini versinya sahabat Ali. Meskipun mungkin kita sudah tahu, panjenengan lebih tahu, panjenengan mungkin lebih pengalaman dibandingkan dengan saya yang masih belum seberapa usianya. Apa kemudian disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan bahwasanya wa'an aliin aidon, dan dari sahabat Ali juga beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu, yang namanya ilmu itu afdalu, lebih mulia, lebih utama, minal mali, daripada harta, bisa berarti aujahin, dilihat dari sab'ah. Sab'ah berapa Bapak Ibu? Sab'ah itu adalah 7 aujah, 7 sisi, 7 sudut pandang. Apa yang pertama? Awal hari menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu terkait dengan nasihat kemuliaannya ilmu lebih utama dibandingkan dengan harta. Mohon maaf, bukan berarti kemudian harta itu tidak penting. Boten, ya, tetap itu penting. Berapa banyak orang yang kemudian dia itu mendapatkan hidayah itu lewat hartanya. Banyak orang yang mendapatkan hidayah mau belajar tentang Islam ini lewat jalur hartanya, karena mungkin beliau berkecukupan atau mungkin beliau kaya, sehingga dapat wasilah perantara hidayahnya melalui hartanya. Jadi juga penting, harta itu penting. Bahkan kalau bisa ya kita ini semuanya gitu, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang betul tentunya. Nah, pesan sahabat Ali yang pertama adalah awalnya, yang pertama keutamaannya ilmu dibandingkan dengan harta, yaitu adalah al-ilmu. Ilmu itu adalah mirasul anbiya, warisannya para anbiya, para nabi. Sehingga mohon maaf, kita ini sadar nabi dan para rasul apakah mewariskan harta untuk umatnya? Tentu jawabannya tidak. Apakah kemudian seandainya tidak mewariskan harta itu mesti miskin? Maka jawabannya juga tidak. Maka mungkin di antara kita ada yang sudah belajar tentang tafsir Quran surah Al-Anfal. Bagaimana kemudian
ceritakan. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Muhammad, yaitu membahas terkait dengan yang namanya ghanimah, harta rampasan. Kalau dulu kami membacanya dari kitab, belajar dari kitab Sofat Tafsir, dijelaskan di sana. Itu terkait dengan bagaimana ghanimah, harta pembagian rampasan perang. Rampasan perang itu kisahnya tentang Nabi Muhammad. Bagaimana tafsirnya? Ya. Tidak cuma Nabi Muhammad, kemudian kita juga sudah tahu kisah-kisah yang Nabi yang lain atau Rasul yang lain. Hampir kebanyakan Nabi dan Rasul itu adalah orang yang kaya. Tetapi mereka beliau tidak mewariskan harta untuk anak cucu. Bukan harta. Nabi Muhammad itu juga sama. Ketika kita tahu kemudian bagaimana tafsir Quran surah Al-Anfal, ketika di zaman Nabi Muhammad, ketika ada sebuah perang, kemudian kaum muslimin menang, maka ketika pula kaum muslimin tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga membawa ghanimah, harta rampasan. Apakah jumlahnya sedikit? Tidak. Bekalnya, apa yang didapatkan dari rampasan perang itu sangat banyak. Mulai dari kemudian peralatan perang, dari kemudian kendaraan-kendaraannya, begitu. Kalau kemudian itu ditotal jumlahnya sangat banyak. Dari pedang dan sebagainya, kemudian pakaian perang. Kan tidak mungkin Bapak Ibu, pakaian perang kok terbuat dari plastik lagi. Zaman sekarang nama-nama plastik itu. Loh tidak, itu buatan Cina zaman sekarang yang plastik gitu. Ini bukan. Memang itu barang-barang berkualitas, jumlahnya banyak. Seandainya itu dijual ketika itu, pasti dapatnya juga. Pertanyaannya kemudian adalah, siapakah yang paling banyak mendapatkan jatah pembagiannya? Maka jawabannya adalah ketika kaum muslimin menang perang, dapat ghanimah banyak, pertanyaannya tadi adalah siapa yang paling banyak mendapatkan jatah pembagian? Jawabannya adalah, kalau kita jawab Nabi Muhammad, maka itu tidak tepat dan juga tidak bijak. Redaksinya bukan begitu. Meskipun benar yang dapat jatah paling banyak itu adalah Nabi, jatahnya paling banyak, tetapi redaksinya begitu. Redaksinya adalah siapa yang mendapatkan jatah rampasan perang paling banyak adalah Allah dan Rasul. Jadi bukan, mohon maaf, Islam itu sangat luar biasa. Memilih katanya bukan untuk Nabi Muhammad, tidak, tetapi untuk Allah dan Rasul. Bedanya apa Bapak Ibu? Seandainya saat itu diklaim yang paling jatahnya banyak itu kok Nabi Muhammad, maka seakan-akan itu doktrin yang salah. Tetapi seandainya redaksinya yang paling banyak mendapatkan rampasan perang itu Allah dan Rasulnya, maka bagaimana? Siapapun Rasulnya ketika itu, maka ya itu yang dapat jatah paling banyak. Ini bedanya orang yang ingin menguasai dengan orang yang bijak. Wah, Islam itu luar biasa. Bahkan ada mu'alaf di media sosial ini, orang Chinese, kemudian sekarang menjadi seorang dia sedang berdialog dan banyak memu'alafkan. Itu cuma gara-gara masuk Islam, karena beliau sudah membandingkan agama-agama yang ada di Indonesia ini, dan beliau kaget dengan agama Islam. Dari sekian agama yang ada, kok ada agama itu Islam? Padahal Islam itu bukan nama siapa-siapa. Islam itu bukan nama tokoh. Sedangkan hampir semua agama itu diambil dari tokoh-tokoh. Beliau masuk Islam karena tahu bagaimana indahnya Islam. Nah ini Islam.
Sehingga tadi yang pertama tadi adalah al ilmu itu mirasul anbiya, warisannya para nabi. Sedangkan al malu dan harta itu adalah mirasul Fir'aun. Mulai lagi ya, harta itu warisan para nabi, sedangkan ilmu itu warisan para nabi, sedangkan al-mal harta itu adalah warisannya Fir'aun. Warisannya Fir'aun. Loh mas, tapi kan Fir'aun sudah tidak ada. Jangan ini, betul ya? Mohon maaf, Bapak Ibu mungkin pernah tahu, pernah lihat di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Pernah ada nggak Bapak Ibu di daerah sini? Ada orang itu kemudian kaya, mohon maaf, kaya dibandingkan dengan yang lain. Tetapi apa? Tetapi kemudian dia itu ada atau tidak Bapak Ibu yang begitu? Ada katanya. Loh, mohon maaf, kaya dibandingkan dengan yang lain mungkin paling kaya, lebih kaya. Tetapi apa? Kemudian dia itu sombong. Fir'aun ini bukan masalah ada tidak adanya. Kalau ngomong masalah ada tidaknya sudah tidak ada. Tetapi mohon maaf, Fir'aun ini mewariskan sifat. Sehingga kalau ada orang itu kok kemudian kaya, tetapi dia itu sombong, maka hakikatnya dia itu sudah mewarisi sifat Fir'aun. Makanya kalau kita jadi orang kaya, ya kemudian apa? Kalau bisa jangan jadi seperti sifatnya yang diwariskan. Loh, bukan orangnya tidak ada, sifatnya yang kemudian diwariskan. Mana mau dibilang kalau ada orang kemudian dia itu berkecukupan, kaya dan sebagainya, kok sombong? Pak Bu, pernah dijawab? Kita mendapati ada orang kaya, kemudian oke, dia kaya, dia mau memberi, tapi mohon maaf, anggaplah itu. Saya memberi jenengan karena jenengan butuh uang, saya beri uang 1 juta, betul ya? Tetapi mohon maaf, saya memberikan 1 juta kepada panjenengan, tetapi kemudian ada embel-embel. Contoh misalnya, niki Pak, saya beri uang 1 juta, katanya butuh uang, koma, maka itu jadi orang itu kerja yang benar. Ojo ngrepono liya, nyo kakei sak juta, disimpen sing tenan, ojo malah ludulan, ojo malah enak. Itu kok nggih blojo sing tenanan. Wis rasa dipikir, memang wong susah iki ngono kuwi nyo kakei sak juta. Pak Bu, mohon maaf. Perkataan seperti itu mohon maaf menyakitkan apa tidak Bapak Ibu? Menyakitkan. Uangnya Pak jangan terima benar. Terima benar. Tadi katanya menyakitkan. Gitu. Ulangi lagi. Mohon maaf, ucapannya menyakitkan benar. Menyakitkan. Uang ini terima apa tidak? Jangan kalau bilang-bilang tetap diterima pada akhirnya tuh. Nah ini mohon maaf Pak Bu, ada tidak orang yang seperti ini? Banyak tuh Bu. Hati-hati Bu ya di luar Bu ya. Hati-hati Pak. Ternyata kan ada Bapak Bu. Kaya, dia memberi, tetapi apa? Menyakitkan ucapan. Sedangkan Islam itu kan kebalikannya. Memberi. Memang itu kewajiban kita untuk apa? Berderma, mendermakan harta kita untuk orang-orang kemudian apa? Yang membutuhkan. Sehingga ini penting. Sepilih kita itu penting, ternyata setelah kita oh iya, ternyata banyak manusia Fir'aun di sekitar kita. Ayo jadi orang kaya kalau bisa, tetapi dengan cara yang bukan Fir'aun. Nah, ayo berikut caranya. Banyak kita diskusi seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua ada apa kemuliaannya ilmu dibandingkan dengan harta. Yang kedua asani adalah al ilmu la yanqusu bin nafaqati.
Yang namanya ilmu itu tidak akan berkurang, layankus tidak akan berkurang bin nafkah, dengan nafkah, dengan infak. Ilmu itu tidak akan berkurang dengan infak. Contoh, Pak Bu, mungkin ketika zaman sekolah dulu kita panjenengan berapa? Niku pernah mendapati diajar oleh guru yang senior. Bapaknya, gurunya itu mungkin pinter, guru senior ketika ngajar mungkin masuk kelas sudah tidak lagi membawa buku. Mungkin pernah nih. Atau mungkin guru senior tadi itu ketika ngajar cuma bawa buku, tetapi sampai kelas tidak dibuka buku, tetapi bisa mengajarkan dengan lancar dan benar. Mungkin pernah nih mengalami seperti itu. Kok bisa bagaimana? Apakah kemudian hanya pintar saja? Tentu tidak. Ternyata jam terbang dan pengalaman yang berbicara. Beliau selalu membagikan ilmunya setiap hari sampai mungkin apal lontok. Tidak perlu lagi membuka buku. Ilmunya seperti ini. Makanya kalau seandainya kok zaman sekarang itu kita mendapati ada orang pintar tetapi tidak mau memberi ilmu kepada orang lain, maka sangat kebalikan. Sedangkan ilmu itu, mohon maaf, semakin kita bagikan kita akan semakin melonjak, semakin pintar, apal. Bahkan ada yang mengatakan apal di luar kepala. Oke lah, mungkin kita tidak sehebat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali beliau melihat, beliau membaca, itu mungkin langsung hafal. Bahkan ada sebuah kisah bahwasanya Imam Syafi'i itu kalau kemudian beliau membaca buku, yang namanya buku itu kan kalau dibuka ada berapa halaman Bapak Ibu? 2 halaman mungkin. Kali itu sampai ditutup sisi sebelah. Kenapa Bapak Ibu? Seandainya sebelahnya ini kok terlihat dan terbaca oleh beliau, itu langsung level kita kan belum sampai sana Bapak Ibu. Belum, kita level dibuka berkali-kali, baca berkali-kali pun angel gitu. Mohon maaf, level kita belum sampai sana. Ternyata apa? Kita sadar tadi ilmu itu semakin dibagi, diinfakkan, diberikan, maka dia akan semakin itu ilmu. Sedangkan harta pripun kebalikannya. Harta itu adalah wal malu yanqusu biha, sedangkan harta itu akan seandainya kita punya uang 100.000 hari ini kita pegang, kemudian kita masukkan ke kotak tadi. Pertanyaannya adalah setelah panjenengan menginfakkan uang tadi di kotak tadi yang diedarkan, pertanyaannya uang jenengan bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang Bapak Ibu? Berkurang uangnya. Berkurang. Hakikatnya uang kalau sudah diberikan maka dia akan hilang atau berkurang. Perkara nanti ada gantinya dari Allah itu beda lagi. Tetapi kan yang tampak oleh kasat mata, yang namanya harta itu semakin diberikan maka dia akan semakin berkurang atau hilang. Perkara ada gantinya beda lagi urusannya. Itu bedanya antara ilmu dengan yang berikutnya. Yang ketiga, astaris. Yang ketiga, al-malu yahtaju ilal hafid. Yang namanya harta, al-malu yahtaju ila, membutuhkan kepada siapa? Al-hafid, orang yang menjaga. Harta itu butuh orang yang menjaga. Pak Bu, di Solo ini kan banyak orang kaya, apalagi di pinggiran selamat ya di sana nih. Mohon maaf, itu kan sampai ada rumah yang besar-besar di sana, itu ada security sapamnya. Mohon maaf, gampangnya kita mau kita berandai-andai yang baik saja. Seandainya semua sapamnya di minggu itu terpaksa harus izin semua, tidak ada gantinya. Sapam harus libur semua.
Sedangkan dengan kekayaan sebanyak itu, kira-kira kalau jenengan jadi orang seperti itu bisa tidur dengan nyenyak apa tidak seminggu itu? Ditinggal oleh satpam-satpam. Nah, kemungkinannya bisa dengan kebiasaan kita sekarang itu bisa saja, tidak masalah. Kalau kita jadi orang kaya banget, belum mungkin bingung Pak. Iya, satpam kok 2000 mikir mau tidur mungkin juga yang biasanya bisa 8 jam atau lebih karena mungkin tidak subuhan ini berkurang akhirnya berkurang. Nah seperti inilah kemudian gambaran yang namanya al-malu, harta itu butuh orang yang menjaga. Ada satu mulung Pak Bu jenengan punya aktor punya aktor. Coba pertanyaannya, aktor Pak jenengan sekarang jenengan pegang sendiri atau jenengan titipkan di bank? Pak Bu, panjenengan, uang panjenengan itu sekarang ini jenengan pegang sendiri atau jenengan titipkan di bank? Titipkan di bank. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena di bank itu aman, aman. Ya, selain aman baru embel-embelnya mudah untuk dipakai dan sebagainya. Ternyata seperti itulah. Tidak usah buka banget lah. Kadang kita sendiri saja begitu. Apakah ada orang yang tidak pernah menitipkan uangnya di bank? Ada. Tetapi mungkin sudah tidak. Nah, sedangkan wal ilmu dan ilmu itu adalah yahfadhu shahibu. Sedangkan kebalikannya Bapak Ibu, yang namanya ilmu itu dia itu akan menjaga pemilik. Ini bedanya ilmu dengan harta. Jenengan jadi orang yang kaya tetapi berilmu, jenengan juga akan dihormati orang. Kita kemudian tidak kaya, saya Allah menakdirkan kita tidak kaya, itu kok kemudian kita ini punya ilmu, maka tetap orang lain itu akan menghargai kita. Menghargai kita, minimal mendengarkan ucapan kita. Ilmu itu akan menjaga sampai kapanpun. Makanya ulama-ulama itu sampai sekarang meskipun sudah wafat, karya-karyanya, buku-bukunya dan sebagainya itu tetap akan mungkin ilal yaumil akhir sampai hari kiamat nanti akan terpakai buku-buku. Itu hebatnya ilmu. Yang berikutnya adalah ar-rabi, yang keempat, idza matar rajulu yabqa malahu wal ilmu yadkhulu ma'ahul qaul. Jika seseorang itu mata meninggal, maka yabqa malu. Jadi kalau ada orang yang meninggal, Pak Bu, ada orang meninggal, apakah hartanya akan dibawa? Tidak. Yabqa akan tetap di mana? Tetap di dunia. Berarti maksudnya seandainya pun nanti kita meninggal, harta kita akan kita tinggal. Sehebat apapun panjenengan, sebanyak apapun emas panjenengan, kan tetap tidak mungkin emasnya akan dibawa. Sebesar apapun rumah kita, apa juga akan dibawa? Tentu tidak. Itulah harta. Seandainya kita tinggal, maka akan selesai. Bahkan di dalam sebuah perkataan yang lain, mohon maaf, hewan itu terutama anjing atau kambing, mohon maaf, seandainya meninggal atau mati, maka dia tidak akan mewariskan harta kepada anak-anak. Tidak. Mohon maaf, sekelas hewan saja, kalau dia meninggal, dia tidak akan mewariskan hartanya kepada anak. Itu makanya kalau ada manusia kok kemudian sebelum meninggal ya dipikirkan kok itu warisannya nanti anakku bagaimana nanti, maka itu sangat kebangetan. Oke, semua orang sih pengennya begitu, tetapi kan itu bukan yang utama. Itu penting, tapi itu bukan yang paling utama. Sehingga tadi
Idza mata, jika meninggal seseorang maka ia malahu, hartanya akan tetap di dunia atau ditinggal di dunia. Sedangkan kebalikannya, wal ilmu, dan ilmu itu adalah yadkhulu ma'ahul qabr. Ilmu itu seandainya kok kemudian orang yang meninggal, maka ilmu akan dibawa sampai ke kubur. Untuk apa? Itu untuk bekal, untuk sanggup nanti di akhirat. Disiksanya seseorang atau tidak, dimudahkannya orang atau tidak dikubur nanti sesuai dengan amal perbuatan dan ilmunya. Yang memudahkan juga nanti amal dan ilmu, yang menyusahkan dan sebagainya itu juga nanti amal dan ilmu. Yang berikutnya adalah al-khamis, yang kelima, al-malu yahsulul lil mu'min wal kafir. Yang namanya harta, yang namanya harta yahsulu itu bisa didapatkan oleh orang mukmin dan orang kafir. Jadi orang mukmin ataupun orang kafir itu semuanya bisa kaya jika kita orientasinya adalah kaya. Sedangkan kemudian wala ilmu itu la yahsulu illa lil mu'min. Sedangkan ilmu hanya bisa didapat oleh orang-orang mukmin, terutama ilmu agama. Yang berikutnya adalah as-sadis, yang keenam, jami'un nas yahtajuna ilal alim fi umuri dinihim wala yahtajuna ila sahibil mal. Yang keenam adalah jami'un nas, semua orang itu pada akhirnya dia akan membutuhkan orang yang alim dalam urusan agama mereka. Wala yahtajuna, dan dia tidak membutuhkan kepada orang yang punya harta. Mohon maaf, contoh ini Pak Bu, seandainya nanti kok kita meninggal, seandainya kok kita nanti meninggal, kira-kira keluarga kita itu nanti akan nyari orang yang kaya atau nyari orang yang punya ilmu agama? Yang punya ilmu ada dong. Kita kok kemudian meninggal, malah kemudian keluarga kita si digulai si pertama kok si sugih, ada mungkin. Untuk apa? Sudah tidak butuh lagi. Yang dicari adalah orang yang pintar, entah itu ustaz, mungkin kiainya, mungkin mudirnya, monggo. Kan begitu kan? Untuk apa? Untuk mengurusi jenazah kita, yang kemudian nanti untuk menguburkan kita dan mendoakan kita. Pada akhirnya kita nanti akan butuh orang yang punya ilmu agama dibandingkan dengan orang yang punya harta. Atau jangan-jangan mungkin malah orang-orang yang kaya itu tidak mau ikut menguburkan. Yang mau mungkin malah orang-orang yang ngerti agama. Itu yang akan kita cari di akhir hayat hidup kita nanti. Yang terakhir adalah as-sabi, yang ketujuh, al-ilmu yukawwir rajul alal mururi ala sirat wal malu yamna'uhu minhu. Ilmu itu dia akan yukawi, menguatkan ar-rajul, seseorang, ala sirat, ala mururi sirat, ketika kita nanti itu melewati yang namanya sirat. Sirat ya masih itu Bapak Ibu. Nanti kan kalau di akhirat itu kita akan melewati sebuah jalan atau jembatan yang itu terbuat dari rambut yang dibelah menjadi sudah rambut itu setipis itu dibagi menjadi 7. Mohon maaf, ini masalah iman, bukan seberapa jembatannya, bukan seberapa besarnya, bukan seberapa panjangnya, tetapi yang bisa kemudian menolong kita itu adalah ilmu amal kita. Nah, ilmu itu yang nanti akan menguatkan kita untuk melewati sirat tadi. Kalau di logika tidak masuk akal. Terus rambut satu dibagi menjadi 7, padahal rambut kita banyak nih. Bahwa semuanya saja kemudian disusun menjadi sirat jalan tadi gitu. Nah, ilmu itu yang menguatkan kita, Bapak Ibu, yang memudahkan kita.
menguatkan kita untuk melewati sirat tadi, jalan tadi. Sedangkan al-mal harta itu yang na'umilu, mohon maaf, sedangkan harta itu adalah yang kemudian memberatkan kita. Mohon maaf, apa dikira kalau kemudian kita ini semakin kaya, hidup kita semakin mudah? Belum tentu. Apa kalau kita ini semakin kaya, di akhirat kita itu semakin mudah? Juga belum tentu. Belum. Malah yang ada adalah yang dimudahkan di akhirat nanti itu adalah orang miskin yang sabar. Kenapa? Karena hisabnya ringan. Sedangkan orang yang kaya di dunia hartanya banyak, maka hisabnya juga akan semakin banyak. Bisa jadi harta kita itu yang akan menyulitkan kita untuk melewati sirat tadi. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Nah, semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.